Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emi Nurwanti dari Prodi Pendidikan Sejarah dengan NPM 19220017. Di sini saya menyelesaikan tugas untuk mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar yang diampu oleh Bunda Sumiatun dengan materi Manusia dan Lingkungan. Yang perlu kita ketahui, apa itu manusia dan lingkungan terlebih dahulu. Manusia itu sendiri secara bahasa berasal dari kata manus Sanskerta dan mens Latin yang berarti berpikir, berakal budi, atau mampu menguasai makhluk lain. Dalam arti lain, manusia merupakan makhluk yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa dan dianugerahinya akal, hati, dan fisik. Kemudian lingkungan. Lingkungan itu merupakan kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi, surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan dengan kelembagaan yang meliputi. Dan kemudian 6 sub yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai 1. Hakikat manusia sebagai objek dan subjek lingkungan. Yang kedua, manusia, lingkungan alam, dan lingkungan sosial budaya. Yang ketiga, pengaruh timbal balik antara kondisi lingkungan alam dan lingkungan sosial budaya. Yang keempat, demografi dan problematika dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Yang kelima, pertambahan dan pertumbuhan penduduk Indonesia. Dan yang keenam yaitu dampak lingkungan dan analisis resiko lingkungan. Lanjut saja kita ke pembahasan yang pertama mengenai hakikat manusia sebagai objek dan subjek lingkungan. Merupakan makhluk yang berperan untuk mengelola dan merawat lingkungan. Individu yang mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif dan mampu mengatur dan mengontrol dirinya dan mampu menentukan nasibnya yang secara proses terus berkembang yang tidak akan pernah tuntas. Makhluk Tuhan yang mengandung sifat baik dan jahat, dengan lingkungannya yang baiklah manusia dapat mengembangkan dan mampu mencapai hidupnya secara baik dan kemudian dapat mengembangkan kualitas lingkungannya secara baik pula. Kemudian lanjut ke poin yang kedua, yaitu manusia, lingkungan alam, dan lingkungan sosial budaya. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam seperti mengalami kelahiran, pertumbuhan atau perkembangan, mati, dan lain sebagainya, serta terikat dan berinteraksi dengan alam dan lingkungan sosial budayanya dalam sebuah hubungan timbal balik, baik itu positif maupun negatif. Bagi manusia, selain sebagai tempat tinggalnya, lingkungan hidup juga dapat dimanfaatkan sebagai berikut, yaitu yang pertama, media penghasil kebutuhan pokok, sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, sumber energi. Yang ketiga, media ekosistem dan pelestarian flora dan fauna, serta sumber alam lain yang mampu dilindungi untuk dilestarikan, dan masih banyak lagi manfaat lainnya yang dapat manusia rasakan dengan cara tetap melestarikan. Kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu pengaruh timbal balik antara kondisi lingkungan alam dan kondisi lingkungan sosial budaya. Yang pertama yaitu pengaruh timbal balik antara manusia dan lingkungan alam. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia memanfaatkan sumber alam yang ada di lingkungan hidupnya. Sumber alam pun dapat digolongkan ke dalam dua bagian. Yang pertama yaitu sumber alam yang dapat diperbarui dan sumber alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber alam yang dapat diperbarui misalkan makhluk hidup hutan, hewan-hewan, dan tumbuhan, dan yang tidak dapat diperbarui yaitu atau abiotik, tanah, air, bahan galian, mineral, dan lain sebagainya. Perubahan alam lingkungan hidup manusia akan berpengaruh baik secara positif maupun negatif. Berpengaruh baik karena manusia mendapatkan keuntungan dari perubahan tersebut, dan berpengaruh tidak baik karena dapat mengurangi kemampuan alam lingkungan hidupnya karena terdapat hubungan interdependensi atau ketergantungan yang saling berpengaruh satu sama lainnya. Dampak yang terkadang tidak diperhatikan manusia dalam bentuk kerusakan alam, contohnya itu pencemaran lingkungan, pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran suara, dan degradasi lahan. Nah, degradasi lahan itu sendiri merupakan
Proses berkurangnya daya dukung lahan terhadap kehidupan manusia terjadi karena manusia tidak memperhatikan keseimbangan alam. Kemudian yang kedua, pengaruh timbal balik antara manusia dan lingkungan sosial budaya. Kecerdasan manusia sebagai makhluk yang ada di alam ini ternyata mengalami evolusi. Evolusi perkembangan kecerdasan ini erat kaitannya dengan hubungan manusia atau stimulus maupun respons terhadap lingkungan, baik hubungannya dengan lingkungan alam, lingkungan budaya, maupun lingkungan sosial. Kecerdasan manusia dalam mengolah lingkungannya menentukan tingkat peradaban yang dicapainya. Jadi, semakin cerdas manusia, maka akan semakin maju peradaban manusia berikutnya. Kemudian yaitu poin yang keempat, demografi dan problematika dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Demografi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan grafin yang artinya menguraikan atau menceritakan, yang hanya terbatas pada fakta dan pengumpulan data. Jadi demografi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari secara statistik dan matematik tentang besar komposisi dan distribusi penduduk dan perubahannya sepanjang masa melalui kelahiran, fertilitas, kematian, mortalitas, perkawinan, migrasi, dan mobilitas sosial. Ada dua macam teori kependudukan, yaitu dari segi sosial dan naturalistik. Dari sudut sosial itu dimulai oleh Thomas Robert Malthus dari Inggris pada tahun 1766 sampai 1804, menyatakan bahwa kemelaratan disebabkan oleh tidak adanya keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan pertambahan pangan. Yang pertama, bahan makanan dibutuhkan untuk hidup. Yang kedua, nafsu antara pria dan wanita dibutuhkan agar tetap keadaannya seperti itu. Kemudian poin yang kelima yaitu pertambahan dan pertumbuhan penduduk Indonesia. Penyebaran penduduk yang tidak merata menjadi masalah pokok, di mana terpusatnya jumlah penduduk Indonesia di Pulau Jawa, yang mengakibatkan masalah pengangguran yang belum tuntas hingga saat ini. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama, angka kelahiran, angka kematian, migrasi masuk, dan migrasi keluar. Pada permasalahan penduduk ini, seharusnya Indonesia harus sigap menanganinya, karena permasalahan ini bisa saja memperlambat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Seharusnya Indonesia lebih mengedepankan apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan apa yang harus dikelola supaya Indonesia dekat dengan kesejahteraan hidup dan manusianya tidak ada yang mengalami kelaparan atau kemiskinan karena susahnya mencari pekerjaan. Jadi pemerintah harusnya membuat lapangan pekerja yang lebih luas lagi. Poin yang keenam yaitu tentang dampak lingkungan dan analisis resiko lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL telah dilindungi oleh payung hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986, kemudian disusul dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, dilanjutkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang usaha atau kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup. Dan di sini saya mempunyai kesimpulan, manusia itu tidak dapat hidup sendiri dan dipisahkan dengan lingkungan sekitarnya, karena lingkungan bersifat mendukung dan menyokong kehidupan manusia. Dengan kemampuannya, manusia tidak hanya menyesuaikan diri dengan lingkungan, namun juga dapat memanfaatkan dan mengembangkan potensi untuk mencapai kualitas yang baik. Jadi, ketika manusia dapat merawat lingkungannya, dapat mencintai lingkungannya, tentu saja lingkungan akan memberikan banyak manfaat untuk manusia itu sendiri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.